di Premier League, di mana tempo permainan bukan hanya sebuah faktor, tetapi juga elemen penentu, integrasi pemain ke dalam sistem, yang menuntut energi tanpa henti dan tekanan strategis adalah hal yang terpenting. Rafael Varane dan Casemiro, dua pemain andalan yang telah mengukir nama mereka dalam sejarah sepak bola, mengalami perubahan yang agak membingungkan di bawah kepemimpinan Erik ten Hag di MU. Varane, bek tengah yang kaya akan kesuksesan di Real Madrid, dan Casemiro, pemain tengah lini tengah, mendapati diri mereka terlibat dalam taktik yang tampaknya bertentangan dengan gaya bermain intrinsik mereka. Yang pertama, yang terbiasa dengan pendekatan yang lebih terukur dan strategis di La Liga, telah dimasukkan ke dalam lingkungan IPL yang cepat, di mana setiap momen adalah pertarungan melawan pemain lawan, dan waktu yang terus berjalan. Casemiro, di sisi lain, telah menjadi sosok penting dalam tim yang mengalami perpaduan antara kemenangan dan kesengsaraan. Perannya, khususnya dalam sistem yang menuntut tekanan terus-menerus dan pergerakan dinamis. Ten Hag, seorang pendukung gaya sepak bola dengan intensitas tinggi dan menekan, mendapati dirinya berada di persimpangan jalan, di mana landasan filosofis dari pendekatan taktisnya sedang diuji oleh para pemain yang ingin ia bentuk ke dalam sistemnya. Ahli taktik yang kesuksesannya di Ajax didasarkan pada pemahaman kolektif dan implementasi ideologi sepak bolanya. Kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan hal tersebut ke dalam skuad MU yang bisa dibilang tidak selaras dengan kecenderungan taktisnya. Meskipun sorotan sering kali menyinari para pemain, kerangka permainan yang disediakan oleh manajerlah yang harus memfasilitasi lingkungan yang kondusif untuk sukses. Ten Hag, yang dipuji atas prestasi dan kecerdasan taktisnya, harus melewati badai ini, memastikan bahwa cetak biru strategisnya tidak hanya dipahami tetapi juga dapat dilaksanakan dengan personel yang ada, termasuk Varane dan Casemiro. Sementara Andre Onana telah menambahkan dimensi baru kepada tim MU ketika mencoba bermain dari belakang, serangkaian kesalahan telah membuat kemampuannya dalam menggunakan sarung tangan dipertanyakan. Onana telah berjuang dalam awal karirnya sejauh ini di Old Trafford. Namun, tidak ada indikasi Erik ten Hag mengkhawatirkan pemain yang sebelumnya ia tangani di Ajax. Onana diperkirakan akan mempertahankan starter sebelum rekan rekrutan baru Altay Bayindir bergerak maju. Namun, seruan perubahan hanya akan terus bertambah jika kesalahan dalam permainan Onana tidak dihilangkan. Kini, menurut ESPN, Onana siap mengambil tindakan drastis dengan menolak bermain untuk negaranya jika hal itu membantu menyelesaikan awal yang sulit dalam karirnya di United. Onana mewakili Kamerun di tingkat internasional setelah kembali bermain untuk negaranya pada bulan September. Ketidaksepakatan mengenai taktik membuat Onana berselisih dengan bos Kamerun, Rigobert Song, selama Piala Dunia Qatar. Onana mengumumkan pengunduran dirinya dari pertandingan internasional pada Desember 2022, namun kembali bermain untuk Kamerun dalam kualifikasi AFCON melawan Burundi bulan lalu. Kamerun lolos ke Piala Afrika edisi berikutnya yang akan berlangsung pada pertengahan musim ini. Turnamen di Pantai Gading ini dimulai pada 13 Januari dan berakhir pada 11 Februari. Dengan demikian, United bisa saja tanpa kiper pilihan pertama mereka selama sekitar 1 bulan, namun ESPN menyatakan kiper tersebut punya ide lain. Onana akan mendahulukan klub dan sangat berkomitmen untuk memastikan dia sukses di United, sehingga dia enggan untuk pergi jika dia dipanggil untuk kompetisi tersebut oleh Kamerun. Onana kembali ke timnas disebabkan oleh tekanan dari FA Kamerun dan pemerintah. Diakui Onana akan berada dalam posisi sulit jika dipilih kembali oleh Kamerun. Namun, jika laporan tersebut akurat, Onana sangat mempertimbangkan untuk mengutamakan MU di atas negaranya. David Beckham membantah laporan bahwa dia telah mengadakan diskusi dengan calon pemilik Manchester United, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, tentang peran masa depannya di klub lamanya. Bersama dengan Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim adalah salah satu pelamar yang berharap bisa mencapai kesepakatan untuk
untuk raksasa Liga Premier dengan keluarga Glazer yang mengundang tawaran untuk klub tersebut pada November lalu. Namun, proses tampaknya masih belum mencapai kesimpulan meskipun telah dilakukan beberapa putaran penawaran. Becks telah memiliki hubungan jangka panjang dengan Qatar karena keterlibatannya dengan PSG. Menurutnya akan ada pengambil alihan, ini waktu yang tepat. Fabrizio Romano memposting di TikTok bahwa ia tampak yakin penjualan MU sudah selesai. Qatar telah memenangkan perlombaan dan Sheikh Jassim berhasil membeli Manchester United dengan Sir Jim Ratcliffe kalah. Jurnalis David Bornstein mengatakan kepada The Athletic bahwa ada upaya yang sedang dilakukan untuk membawa resolusi pada proses penjualan Manchester United. Ornstein mengatakan bahwa dia kini mendengar bahwa Sir Jim lah yang kini difavoritkan untuk mendapatkan persetujuan. Namun, dia mengatakan hal ini bisa dengan cepat berubah karena hal ini telah terjadi berulang kali. Sepanjang tahun, tawaran Sheikh Jassim adalah untuk 100% klub sepak bola. Dan model inilah yang disukai penggemar Manchester United. Karena itu berarti hilangnya secara total campur tangan keluarga Glazer. Manchester United membuang peluang mendapatkan jasa pemain Palmeiras berusia 23 tahun, Gabriel Menino, selama jendela transfer musim panas. Menurut laporan Premier League Brasil, MU tertarik untuk memiliki Gabriel Menino di skuad mereka untuk musim 2023-2024. Setan Merah bahkan berhasil mencapai kesepakatan dengan Palmeiras untuk jasanya. Tapi, transfer tersebut urung terjadi karena masalah internal di klub yang bermarkas di Manchester tersebut. Menino telah naik pangkat di Palmeiras. Dia berhasil masuk ke tim utama mereka pada musim dingin tahun 2020 dan menjadi pemain reguler di klub sejak saat itu. Segalanya bisa saja berbeda karena dia hampir bergabung dengan MU. Ten Hag ingin menerapkan gaya permainan di mana bek sayap akan berperan lebih sentral. Dia ingin menggunakan pemain sayapnya untuk menghadapi bek sayap lawan dan membebani lini tengah dengan menggunakan bek sayapnya. Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot adalah bek kanan yang luar biasa, tetapi Ten Hag tidak yakin apakah mereka bisa tampil baik dalam sistem seperti itu. Alhasil, dia ingin mendatangkan Menino dari Palmeiras. Pemain berusia 23 tahun ini mungkin berposisi sebagai gelandang tengah, namun ia juga bisa tampil sebagai bek kanan. Dan itulah mengapa dia sangat cocok untuk Setan Merah. Orang-orang di klub bersama tim teknis manajer Belanda telah memberikan lampu hijau untuk langkah tersebut. United telah berhasil mencapai kesepakatan senilai 8 juta pound untuk jasanya. Namun, mereka tidak dapat menyelesaikan kepindahannya karena apa yang terjadi di balik layar di klub yang bermarkas di Manchester tersebut. Pada akhirnya, Setan Merah gagal mendaratkannya di klub tersebut. Dan, mengingat performanya saat ini, kecil kemungkinan MU menggaetnya di Januari. Skotlandia menyesali keputusan kontroversial yang menganulir gol tendangan bebas indah Scott McTominay saat tim Steve Clarke menderita kekalahan 2-0 dari Spanyol di Sevilla. McTominay mengira dia telah memberi Skotlandia keunggulan di kualifikasi Euro 2024 dalam pertandingan di mana hasil imbang sudah cukup untuk memastikan tempat mereka di turnamen tersebut. Namun tim Skotlandia mendapat pukulan telak setelah Kapten Andy Robertson terpaksa meninggalkan lapangan karena dugaan dislokasi bahu, dan bintang Liverpool itu tidak bisa tampil maksimal di babak pertama. Gelandang MU melepaskan tendangan bebas melengkung yang luar biasa melewati kiper Spanyol Unai Simon dari dekat garis tepi di babak kedua. Gol McTominay memicu perayaan dari para pemain dan penggemar Skotlandia. Upaya McTominay dianulir setelah tinjauan VAR dengan Jack Hendry dinyatakan offside. Tinjauan VAR menyebabkan gol tersebut dianulir, dan keputusan tersebut awalnya dianggap karena pelanggaran yang dilakukan Jack Hendry terhadap Simon. UEFA kemudian mengonfirmasi bahwa serangan tersebut dianulir karena Hendry berada dalam posisi offside dan mengganggu permainan.
McTominay menunjukkan rasa frustrasinya atas keputusan tersebut. Dengan gelandang Skotlandia itu terlihat melemparkan botol air karena frustrasi. Spanyol memanfaatkan sepenuhnya penangguhan hukuman mereka, dengan Alvaro Morata membawa tuan rumah unggul pada menit ke-74 melalui umpan silang Jesus Navas. Gol bunuh diri Ryan Porteous di menit-menit akhir membuat Skotlandia menderita kekalahan 2-0, mengakhiri rekor sempurna mereka di kualifikasi Euro 2024. Skotlandia tetap berada di puncak grup A dengan 15 poin dan Spanyol di peringkat kedua klasemen dengan 12 poin. Pasukan Clark akan lolos ke Euro 2024 jika Spanyol mengalahkan peringkat ketiga Norwegia pada hari Minggu. Harry Maguire kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Old Trafford. Maguire baru tampil dalam 4 pertandingan untuk United musim ini, mencatatkan 1 assist di berbagai kompetisi. Kontraknya saat ini di klub Mancunian akan habis pada musim panas 2025. Oleh karena itu, Tottenham Hotspur berpotensi mengontraknya dengan harga murah di akhir musim ini. Maguire bisa tampil solid di lini pertahanan. Dia bisa membaca bahaya dengan baik untuk mengamankan bola kembali untuk timnya di dalam area pertahanannya. Pemain bertahan asal Inggris ini biasanya membersihkan lini pertahanannya ketika lawan berada di posisi terdepan dan dapat menggunakan postur tubuhnya yang kuat sepanjang 194 cm untuk mendominasi penyerang lawan di udara. Namun, Maguire rentan melakukan beberapa kesalahan besar di lini belakang yang membuat masa depan jangka panjangnya di Old Trafford diragukan. Pada usia 30, Maguire masih memiliki beberapa tahun tersisa di karirnya. Oleh karena itu, dia bisa menjadi rekrutan jangka pendek yang bagus untuk dikejar Spurs tahun depan. Maguire bisa menjadi pemain skuad yang layak di klub London Utara. Meski begitu, Postecoglou juga ingin merekrut pemain yang lebih muda untuk memperkuat skuad mereka di masa depan.